Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari anak-anak, untuk memulai pelajaran pada hari ini kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan kedua semester kedua ini, materi Pak Thohir yaitu mengenai menulis cerita pendek. Ya, pada pertemuan pertama kemarin sudah dijelaskan mengenai beberapa perubahan di Google Class. Ya, untuk pertemuan hari ini adalah mengenai bagaimana menulis cerita pendek atau cerpen ya. Kita simak penjelasannya. Apa itu cerpen? Cerpen singkatannya cerita pendek, merupakan tulisan yang tidak terlalu panjang yang berisi suatu kisah tunggal. Jadi hanya berisi cerita tunggal. Selanjutnya adalah jalan cerita. Ciri-cirinya ya, jalan cerita yang dimiliki cerpen lebih singkat dibandingkan novel. Kalau novel mungkin bisa banyak halaman ya, tebal. Kalau cerpen tidak banyak halaman. Jumlah katanya tidak melebihi 10.000 kata dalam satu kali cerita. Kurang lebihnya kalau 10.000 kata ya 5 halaman. Ide pokok atau inspirasi cerpen berasal dari pengalaman atau kehidupan sehari-hari. Selanjutnya hanya menceritakan satu orang tokoh saja, misalkan kalian sendiri atau keluarga kalian ataupun seseorang yang lain. Yang nomor 3 tadi yang ini ya, kadang berasal dari kehidupan sehari-hari, misalkan ketika menyiram tanaman, bertemu tukang sayur, atau sedang memberi makan ikan sambil disitu ada sedikit percakapan ya. Selanjutnya adalah di dalam cerpen biasanya ada satu orang tokoh yang sedang mengalami masalah hingga melakukan penyelesaiannya, misalkan seperti cerpen cerita ya, kayak Kancil Nyolong Timun seperti itu, atau Kancil yang sedang punya masalah ingin menyeberang sungai ya. Tentu kalian masih ingat itu cerita itu. Dia menggunakan beberapa buaya untuk atau dijadikan sebagai alas dia menyeberangi sungai seperti itu. Selanjutnya adalah kata yang digunakan itu sederhana ya, jadi intinya tidak berbelit-belit seperti novel yang puitis ya, kadang-kadang puitis, susah dimengerti. Cerpen menyampaikan sebuah kesan yang ada pesan di situ, misalkan berbuat baik kepada sesama, tidak atau memelihara tanaman dengan baik seperti itu. Hanya tertulis satu buah kejadian yang dipaparkan, misalkan kejadian tadi ya, memberi makan ikan di kolam depan rumah, itu kan satu kejadian. Alur ceritanya tunggal dan tidak berubah-ubah, jadi hanya satu alur cerita. Yang terakhir, penggambaran tokohnya itu sederhana seperti kehidupan biasa saja. Nah begitu ya mengenai cerita pendek. Nah nanti di tugas semester 2 pertemuan kedua ini ya, kalian silakan membuat cerita pendek ya dari kehidupan kalian sehari-hari, hanya satu, istilahnya hanya satu cerita ya, tidak usah panjang-panjang. Misalkan kejadian-kejadian yang kemarin ketika liburan, misalkan ketika kalian ada naik sepeda di sekitar rumah gitu ya, atau di rumah istilahnya memberi makan ikan gitu. Setelah itu ada kejadian dengan adik gitu. Adik kalian cerita pingin punya cita-cita misalkan menjadi seorang pilot atau seorang guru. Nanti di situ ada percakapan ya, hanya percakapan, dan ingat hanya ada motivasinya di situ ya, motivasinya untuk menyemangati, misalkan seperti itu. Minimal satu halaman ya, minimal satu halaman. Ingat paragrafnya nanti kanan dan kiri ya, perataan kanan dan kiri ya. Silakan setelah ini bisa kalian mengerjakan tugasnya.
dan segera dikumpulkan karena deadline-nya hanya 1 minggu ya. Terima kasih ya untuk materi hari ini. Saya Hamdallah Together. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.